Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada para tenaga BLUD di salah satu rumah sakit ya di Kabupaten Merangin yang mengadu ke asisten 1 Setda Kabupaten Merangin. Mereka, para tenaga BLUD ini mengadu karena mereka tidak lolos seleksi administrasi pada pelaksanaan seleksi P3K gelombang pertama di tahun 2024 ini. Dan anggapan dari mereka atau pernyataan dari mereka para tenaga BLUD ini sudah masuk dalam database BKN. Tetapi kenapa bisa tidak lolos seleksi administrasi gitu ya? Dan hal ini tentunya disambut baik oleh asisten 1 Setda Kabupaten Merangin. Beliau menyampaikan aspirasi dari para tenaga BLUD ini ke PJ Bupati Kabupaten Merangin dan ke BKPSDM Kabupaten Merangin. Beliau asisten 1 ini mempertanyakan kok bisa para tenaga BLUD ini tidak lolos seleksi administrasi. Sebenarnya saya sendiri bingung gitu ya. Karena setahu saya tenaga BLUD itu tidak bisa masuk pendataan BKN. Kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak bisa dipenuhi oleh tenaga BLUD, yaitu terkait dengan sumber penggajian gitu ya. Kalau yang bisa masuk dalam database BKN, gajinya harus berasal dari APBN atau APBD. Sedangkan tenaga BLUD gajinya berasal dari unit kerja itu sendiri gitu ya, atau rumah sakit itu sendiri. Sehingga mereka para tenaga BLUD ini tidak bisa masuk dalam database BKN. Tetapi mereka mengklaim bahwa mereka sudah masuk dalam database BKN. Dan menurut saya seharusnya para tenaga BLUD ini mendaftar pada seleksi P3K di gelombang kedua. Karena syarat mendaftar P3K di gelombang kedua adalah aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi hanya itu syaratnya itu. Jadi para tenaga BLUD ini berhak mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua dan seharusnya bisa lolos seleksi administrasi. Dan menurut saya keputusan dari BKPSDMD tidak meloloskan mereka pada seleksi P3K, seleksi administrasi P3K gelombang pertama sudah benar. Karena memang tenaga BLUD tidak masuk dalam database BKN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kekecewaan ya para karyawan BLUD di RSUD di Kabupaten Merangin yang tidak lolos seleksi administrasi P3K 2024 ya. Diberitakan oleh kompas1.net, judulnya kecewa tidak lulus P3K, 100 karyawan BLUD RSUD datangi asisten 1 Merangin. Kita coba bacakan ya. Asisten 1 Setda Merangin, M. Sayuti didatangi karyawan Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Jumat 8 November 2024. Kedatangan ini terkait tindak lanjut berkas P3K mereka untuk tahun 2024 yang dinyatakan tidak diluluskan oleh Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Merangin. Dalam pertemuan dengan asisten 1 Setda Kabupaten Merangin, M. Sayuti, salah seorang dari karyawan BLUD RSUD tersebut mengungkapkan rasa kekecewaannya sebab sudah bekerja 10 tahun dan nama-nama mereka sudah terdaftar di database. Kami bekerja sudah 10 tahun, 8 tahun. Kenapa pihak BKD lepas tangan setelah berkas kami dinyatakan tidak lulus? Ucapnya dengan nada kecewa. Lanjut, setelah mendengar semua keluhan ataupun informasi dari karyawan BLUD RSUD yang mendatangi dirinya, M. Sayuti menghubungi Kepala BKPSDM yang secara kebetulan sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah diumumkan tadi malam, ternyata mereka dinyatakan tidak lulus hampir 90% dengan alasan satu, mereka berasal dari tenaga BLUD yang secara aturan itu memang di seluruh Indonesia belum bisa diakomodir, imbuh M. Sayuti. Tapi di satu sisi mereka sudah terdata di database, sementara di database secara aturan boleh tambahnya lagi.
Sementara BKPSDMD mereka menyatakan tidak lulus. Tapi tadi saya sudah konfirmasi ke Ferdi langsung. Dirinya menyarankan yang kurang lebih 100 orang ini untuk mengisi masa sanggah. Kalau yang di edaran yang dibawa oleh peserta tadi di HP-nya masing-masing itu berakhir tanggal 10, berarti hari Minggu. Sementara ini hari Jumat, masih ada 3 hari ke depan. Jadi di masa sanggah itu Pak Ferdi menyarankan kepada adik-adik agar isi saja apa kira-kira yang membuat mereka terkendala, terang M. Sayuti. Ferdi sekarang berada di Padang, hari Minggu pulang. Nanti tim akan bekerja lagi untuk mengkaji apakah memang keputusan ini nanti bisa diakomodir atau tidak. Tapi saya lanjutkan lagi, tidak berhenti di situ. Saya langsung kontak PJ Bupati, kebetulan beliau sedang berada di Jakarta. Dia berkenan menanggapi keluhan anak-anak. Beliau menyambut baik aspirasi karena anak-anak pun punya bukti semacam surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kemendagri yang menyatakan bahwa walaupun dia tidak lulus berkas tapi terdata di database, mereka berhak ikut seleksi, tanda Sayuti. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pegawai BLUD di salah satu rumah sakit di Kabupaten Merangin yang tidak lulus seleksi administrasi P3K gelombang pertama. Jadi menurut saya memang ya benar keputusan dari BKPSDMD Kabupaten Merangin tidak meluluskan para pegawai BLUD ini. Karena memang ya seharusnya mendaftarnya di gelombang kedua. Kalau memang benar pegawai BLUD ini bisa terdata di database PKN, saya rasa yang salah siapa gitu ya, apakah BKN pada saat proses verifikasi datanya atau saya yang kurang paham apakah memang ada pegawai BLUD yang berhak masuk dalam database PKN. Saya sendiri masih bingung gitu ya. Tetapi kalau setahu saya pegawai BLUD tidak bisa masuk dalam database PKN karena itu tadi sumber gaji pegawai BLUD itu bukan berasal dari APBN atau APBD. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.